Tada! I love Monday, I love Tuesday, I love Smakara. Ya, nampaknya standar dan biasa-biasa saja. Nothing special. And what about this one? Ini daun selada. Mungkin Anda pikir itu apa sih istimewanya? But lihat, really beautiful. Saya sebenarnya suka sekali makan daun ini, tapi saya sayang sekali dengan daun ini. Dia cantik sekali dan that amazed me actually. Saya terkagum-kagum melihat daun selada yang cantik ini dan wow, dia bisa tumbuh di dalam sebuah pot sekecil ini. Dan saya sangat bahagia ketika memandang daun ini sehingga saya tidak tega untuk memakannya sampai sekarang. Maybe later of course. Tapi mungkin Anda mengatakan nothing special too. And how about this one? Tada! Uang Rp75.000. Mungkin Anda mengatakan saya punya tonji pastor. Oke, tapi something special dalam mata uang ini. Banyak video yang beredar viral bahwa kalau Anda men-scan uang ini akan terdengar lagu Indonesia Raya. So amazing of course. Dan ini merupakan penemuan yang luar biasa untuk mengenang 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. For me, this is so special dan karena itu kita diberikan juga lembaran plastik untuk menyimpannya. Mata uang ini tidak boleh diperlakukan sembarangan. Ini menurut peraturan undang-undang nomor 25 itu harus dijaga baik-baik. So, I keep it secretly dan tidak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang nampaknya biasa-biasa saja dan kadang kita melewatkannya begitu saja tanpa arti dan tanpa makna. For example, kalau Anda bangun pagi, apakah Anda bahagia? Apakah ada sesuatu yang spesial ketika Anda membuka mata Anda? Bagi saya, itu selalu merupakan momen yang sangat spesial. Dan apalagi setelah saya meditasi pagi, saya membuka mata saya dan saya memandang gambar Yesus di depan saya dan saya mengatakan, Tuhan terima kasih, saya masih bernapas, saya masih hidup. Wow, sungguh merupakan peristiwa yang luar biasa bahwa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan pada saya. Pernahkah Anda bayangkan ketika Anda tidak bisa bernapas lagi? What happened? Kalau Anda mati, what happened? Anda tidak dapat merasakan indahnya dunia ini lagi. Maka bersyukurlah untuk setiap hari yang Tuhan berikan padamu. Anak-anak Smakara, bersyukurlah kamu masih bisa sekolah meskipun online. Bayangkan banyak anak-anak di pedesaan sana gak punya akses online, gak bisa sekolah langsung, ketemu langsung. Bagaimana mereka bisa menikmati suasana sekolah? Bagi mereka, that is impossible. But you have everything now. Meskipun mungkin situasi serba terbatas, tapi kita masih hidup dalam situasi yang oke lah. Dan demikian juga guru-guru Smakara, kalau Anda membayangkan sekarang banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang dirumahkan. Anda sebagai seorang guru mungkin gajinya tidak terlalu tinggi, mungkin Anda kurang puas, tapi at least kalau kita bersyukur, semua yang kita lakukan itu penuh makna. Kadang-kadang kita melewatkan banyak hal yang kecil tapi berarti, penuh makna dan membahagiakan bagi kita. Kita melewatkannya begitu saja. Pagi ini saya sarapan pagi dengan Suster Tres dan juga Pastor Made dan kami bergembira bertiga di meja makan meskipun banyak nyamuk sambil kami pukul kiri pukul kanan. Mungkin di rumah Anda juga sedang banyak nyamuk, tapi we are so happy dan kami menikmatinya sebagai sebuah momen yang indah di pagi hari. And how about you? Are you grateful enough? Are you thankful enough for everything that God gives you? Pada Injil hari ini, dalam perikop Injil hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 51, Nathanael yang berjumpa dengan Yesus pada awalnya itu menganggap remeh mengenai Yesus. Siapa sih Yesus itu? Apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, something special, dan itu yang dilihat oleh Yesus dalam diri Nathanael. Dan kemudian Nathanael tergugah.
Dan kemudian dia bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Dan kata Yesus kepada Natanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dan kemudian Natanael mengatakan, Rabi, engkau anak Allah. Bayangkan, dari memandang Yesus bukan siapa-siapa, kemudian dia mengaku Yesus anak Allah. Sebuah pengakuan iman yang istimewa, dan itu dimulai dari peristiwa kecil, perjumpaan manusiawi biasa. Maka saya mengajak kita pada hari ini untuk bersyukur untuk hal-hal yang sederhana dan kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Stop complaining, stop criticizing, stop comparing. Berhentilah untuk selalu mengeluh, berhentilah untuk selalu mengkritik saja, berhentilah untuk selalu membanding-bandingkan saja. Dan kita bersyukur betapa kecil dan sederhana pun yang kita alami itu adalah berkat Tuhan. Pada hari ini tanggal 29 September gereja merayakan pesta ketiga malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael berarti siapa seperti Allah. Dia adalah panglima dari bala tentara malaikat surgawi. Gabriel artinya keperkasaan Allah. Dan Rafael adalah Allah menyembuhkan, pengobatan Allah. Ketiga malaikat ini ada disebutkan dalam kitab suci, dan karena itu kalau Anda mengatakan saya tidak pernah lihat malaikat, saya tidak percaya, percayalah apa yang tertulis dalam kitab suci. Kitab suci tidak mungkin berbohong, dan Yesus juga pada Injil hari ini berbicara mengenai malaikat-malaikat. Mereka eksis, mereka sungguh ada. Tapi bagaimana mereka berkarya seringkali melalui peristiwa yang sederhana. Anda tidak melihatnya secara langsung, tetapi dia sungguh ada dalam diri orang-orang yang kita jumpai, mereka yang menolong kita. Di sana juga Allah memberikan petunjuk bahwa malaikat sungguh ada dalam kehidupan kita. Dia sungguh menjadi penolong bagi kita. Salah seorang rekan imam saya bercerita mengenai pengalaman dia. Pada suatu ketika dia masih bertugas di pedalaman, setelah perayaan malam Natal di gereja induk, dia harus ke gereja stasi. Dan untuk menuju gereja stasi tersebut, dia harus melintasi sebuah sungai yang tidak terlalu besar, tetapi airnya ketika musim hujan itu sedang naik. Dan dia dengan sepeda motornya sebelumnya sudah berdoa supaya dia bisa melintasi sungai tersebut. Dia minta pertolongan Allah, para kudus, para malaikat. Dan kemudian dengan hati yang mantap, dia dengan gigi satu mulai masuk di sungai. Dan di tengah-tengah sungai yang terjadi adalah motor tersebut mati dalam. Dan dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan perjalanannya ketika dia starter tidak bisa hidup. Dan kemudian dia harus mendorong, dan kemudian di dalam hati dia mulai kesal, dan sampai di pinggir sungai ada sebuah pendakian, dia harus mendaki dengan motor tersebut. Dia starter tidak mau hidup, dan kemudian dia berkata dalam hati, Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi? Di sana umatmu sudah menanti saya, mereka menyanyikan malam kudus, sunyi senyap, dan di sini saya tidak bisa mencapai mereka di sana. Di mana malaikat pelindungku? Di mana santo santa para kudus itu? Dan waktu itu tiba-tiba dia melihat ada orang yang lewat di jalan raya di atas, dan kemudian orang tersebut turun dan kemudian membantu dia untuk mendorong sepeda motornya sampai ke pinggir jalan. Dan kemudian setelah dia parkir motornya, dia mengenakan kembali pakaiannya karena dia sebelum menyeberang sungai tersebut melepas pakaiannya supaya tidak basah. Dia kemudian menoleh ke belakang, sudah tidak ada orang. Dia starter motornya, one touch, sekali starter motornya langsung hidup. Dan it was God's providence. Itu adalah pertolongan Tuhan bagi dia. Dan somehow dalam kehidupan kita pun kita mengalami banyak peristiwa yang nampaknya sederhana, tapi di sana Tuhan bekerja. Dan mari kita bersyukur setiap hari untuk berkat Tuhan yang kita terima, sekecil apapun. Something really small, tetapi akan sangat berarti kalau kita dengan hati yang bersyukur melihat dan memaknainya dan menerimanya dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, begitu banyak karya-Mu yang agung yang terjadi dalam hidup kami. Juga pada pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, ketiga malaikat agung-Mu, kami Kau ajak kembali untuk bersyukur dengan hati yang gembira, melihat dan memaknai hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup kami,
agar kami tidak pernah lupa bahwa Engkau Allah yang selalu peduli dan memberikan pertolongan pada kami. Dan limpahkanlah berkat-Mu untuk kami semua, terlebih kami yang membutuhkan bantuan dan belas kasih-Mu. Kirimkanlah pertolongan-Mu juga melalui para malaikat-Mu sendiri, agar kami Engkau jaga dari segala mara bahaya, dan Kau kuatkan, Kau teguhkan dalam perjuangan dan perjalanan hidup kami. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, atas Bapak Ibu guru, para staf pegawai, anak-anak Semakara terkasih, dan juga orang tua mereka di rumah, dan semua saja yang mendengarkan renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, Tuhan memberkati kita semua.